Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Ibu seperti biasanya setiap Selasa ya, Tuesday the 8th of September 2020. Nah, kali ini kalian akan belajar dengan Ibu tentang the function of models. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum Ibu membahas tentang the function of models atau fungsi model selanjutnya, maka Ibu akan perkenalkan kalian dulu tentang auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja bantu. Nah, kenapa Bu ini harus mempelajari dulu auxiliary verb? Karena models itu adalah bagian dari kata kerja bantu. Nah, oke, kita lihat apa itu auxiliary verb atau kata kerja bantu, yaitu yang mempunyai fungsi untuk membantu menyambungkan dua kata dalam satu kalimat. Jadi fungsinya untuk apa? Membantu menyambungkan dua kata dalam satu kalimat. Selain itu, fungsi dari auxiliary verb juga bisa memberikan atau mengubah arti dalam kalimat. Jadi ketika ada auxiliary verb di sana, maka bisa mengubah arti dalam satu kalimat. Ya, oke. Apa saja itu jenis-jenis auxiliary verb? Itu ada 4 ya. Ada to be, to do, to have, dan models-nya. Untuk halaman selanjutnya akan Ibu jelaskan yang 4 ini. Oke, kinds of auxiliary verb atau jenis-jenis kata kerja bantu. Ada berapa barusan? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah to be, yang kedua adalah to do, yang ketiga adalah to have, dan nanti di halaman berikutnya Ibu jelaskan tentang models ya. Oke, to be. To be itu ada 3. Nah, Ibu jelaskan dulu ya, to be itu adalah bentuk present, ada adalah juga bentuk past. Nah, present itu apa artinya? Nanti ada penjelasannya ya. Present itu adalah, to be dalam bentuk present adalah are, am dengan is. Ya, sementara bentuk past yaitu dengan menggunakan were dengan was. Ya, oke. Nah, to do itu bentuk present ada do dengan does. Sementara ketika past berubah menjadi did. Nah, to have itu ada has dengan have, ketika past berubah menjadi had. Nah, ketika kalian bingung, kenapa Bu ini ada dua macam, ada present dengan past bentuknya. Oke, kita lihat. Present itu artinya adalah sekarang atau saat ini, past artinya adalah masa lalu. Jadi ketika kalian menggunakan to be present itu sekarang nih, misalnya Ibu akan mengatakan I am your teacher. Ibu ini adalah guru kalian. Nah, sekarang Ibu ketika ngomong maka menggunakan I am. Nah, ketika kalian misalnya nanti sudah SMK, sudah SMA, maka Ibu akan mengatakan I was your teacher. Saya ini adalah guru kalian. Kapan? Yaitu dulu ketika waktu SMP. Itu ya. Jadi are berubah jadi were, am dengan is berubah jadi was. Sama dengan ini juga. Ya, ini kelas 7 sudah dipelajari tapi nanti kita akan pelajari selanjutnya. Oke, selanjutnya kata kerja bantu yang keempat kita lihat di slide berikutnya. Oke. Yang keempat, kata kerja bantu itu adalah models. Ya, kita lihat. Models itu ada berapa? Model itu ada 5. Bentuk present, tapi juga ada bentuk past. Present itu dipakainya untuk keterangan sekarang. Past itu biasanya menjelaskan yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat ya. Can itu berubah menjadi could ketika past. Will berubah menjadi would, shall menjadi should, may jadi might, dan must jadi had to. Nah, maknanya kita lihat. Can itu artinya adalah bisa atau dapat. Will itu adalah akan dengan shall sama ya. May itu mungkin, kadang juga diartikan boleh.
terus must adalah harus. Ya, oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya yaitu pattern of models atau rumus model. Rumus model ini untuk apa? Yaitu bagaimana kalian menggunakan models itu dalam sebuah kalimat. Oke, yang pertama adalah kalian lihat ya. Yang pertama itu adalah subjek dulu. Oke, subjek di sini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ada 7. I, she, he, it, they, we dengan you. Ya, ini artinya ada, silahkan kalian lihat. Nah, setelah subjek ini baru diikuti models. Ya, model itu ada 5. Ya, yang pertama adalah can. Can itu artinya bisa atau dapat. Yang kedua adalah will. Will itu artinya adalah akan. Selanjutnya shall. Shall juga sama artinya akan ya. Terus may itu artinya boleh atau mungkin. Terus must itu artinya harus. Nah, setelah subjek diikuti models, maka selanjutnya itu diikuti dengan verb. Nah, verb ke-1. Verb ke-1-nya itu, ini Ibu kasih contoh ya. Yang pertama, apa itu verb dulu ya? Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja. Nah, kalau kalian bingung, Bu, kata kerja itu apa? Biasanya yang dikerjakan terus, kalau dikerjakan terus-menerus maka akan menimbulkan rasa lelah atau capek. Misal di sini ya, Ibu memberikan contoh 5 verb. Yang pertama yaitu drink yang artinya minum. Ya kalau kalian terus-terusan aja minum air, pasti capek, kekenyangan. Sama itu dengan eat. Ya, oke, yang kedua itu adalah eat. Itu adalah makan, sama ya. Go itu adalah pergi. Oke. Wash itu adalah mencuci. Buy itu adalah membeli. Nah, semua 5 kata ini adalah kata kerja. Oke, jadi rumusnya adalah kalian subjek dulu, bebas subjeknya ya dari yang 7 ini mau yang mana, modelsnya juga bebas, kamu pilih yang mana. Nah, terus kalian juga pilih verbnya mau yang mana. Ya, oke. Nah, kita akan lihat ya, jika kalian bingung, Ibu akan jelaskan ya, bahwa verb dalam bahasa Inggris itu ada 4 macam. Yang pertama ada verb ke-1, ada verb kedua, ada verb ketiga, dan ada verb ing. Nah, verb ke-1 itu adalah base form atau bentuk dasar yang biasa digunakan di present. Nah, kalian menggunakan dalam kalimat yang menggunakan models ini yaitu menggunakan verb ke-1. Ada verb kedua, nanti akan belajar dengan Ibu yaitu past tense. Verb ketiga adalah past participle, dan yang keempat ada verb yang menggunakan verb ing. Oke, selanjutnya kita ulang ya yang tadi yang Ibu jelaskan barusan. Rumusnya adalah subjek ditambah models ditambah verb ke-1. Subjeknya ada 7 tadi ya. Terus modelnya ada 5, Ibu ulang, ada can, will, shall, may dengan must. Terus ada verb ke-1. Nah, ini berikut contohnya ya. Misal, kalian akan membuat kalimat, ini yang pertama, misalnya, saya mah, Bu, subjeknya mau they. Kan tadi ada 7 ya, aku mah subjeknya mau they. Terus modelnya milih, mau yang mana ya modelnya? Aku mau milih yang can. Terus verbnya tadi ada 5, ada we, ada buy, ada wash gitu ya. Terus ada go, ada drink, ada eat. Kamu mau yang mana? Bu, aku mau buy. Maka kalian mengatakan they can buy. Kesininya ditambah aja objeknya apa. Ya, misalnya a car. Maka artinya mereka bisa membeli sebuah mobil. Ya. Yang kedua itu misalnya, Bu, tadi kan they, sekarang subjeknya mau ganti jadi she. Terus modelnya ganti lagi mau will. Verbnya ganti mau jadi go. Maka menjadi she will go. Tambah aja ke sini ya. To school. Maka ini artinya dia akan pergi ke sekolah. Oke. Subjek, model, verb ke-1. Nomor 3, they sudah, she sudah. Ganti sekarang mah. Nomor 3 subjeknya mau I. Sekarang modelnya mau ganti jadi must. Terus verbnya mau wash. Maka menjadi I must wash. Ya, my clothes. Saya harus mencuci bajuku. Oke. Itu ya.
Selanjutnya nomor 4, you may come to my home. Kamu boleh datang ke rumahku. Mana subjeknya? You. Mana modelnya? May. Dan mana verbnya? Yaitu come. Jadi ini berbeda ya semuanya verbnya. Selanjutnya nomor 5, subjeknya we. Terus apa ininya? Modelnya adalah shall. Terus verbnya adalah arrive. Maka we shall arrive on time, artinya adalah kami akan tiba tepat waktu. Nah, itu ya. Ini contohnya adalah contoh membuat kalimat dengan menggunakan modals. Oke, kita lihat halaman selanjutnya. Nah, halaman ini itu adalah semuanya berisi tentang exercise, latihan yang harus kerjakan pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama adalah yang A, please write all the material that you learn today. Silahkan tulis semua materi yang kamu pelajari hari ini. Dari mana? Yaitu from page 2 until 8, dari halaman 2 sampai halaman 8. Ya, ditulis sampai yang barusan itu. Yang B, please write 10 verbs 1 and the meaning. Silahkan tuliskan 10 kata kerja dan juga tuliskan artinya. Example, contoh nih Ibu, misalnya nomor 1, read. Read itu artinya membaca. Ini contohnya ya, silahkan kali cari 10 aja. Selanjutnya tugas yang C, make 5 sentences using modals with the following verb and translate into Indonesia. Buatlah 5 kalimat menggunakan modals dengan kata kerja yang ada di bawah ini dan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Mana verbnya? Ya. Nomor 1 give, nomor 2 study, nomor 3 bring, nomor 4 make, nomor 5 help. Dari 5 kata kerja atau verb ini silahkan buat kalimat dengan menggunakan modals. Berarti modelnya 5 macam ya. Oke, seperti contoh di halaman berikutnya. Sebelumnya. Selanjutnya yang D, please underline which are the subject, modals, and verb 1 for the sentences below and translate into English. Silahkan garis bawahi yang manakah subjek, modals, dan verb ke-1 untuk kalimat-kalimat yang ada di bawah ini dan silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat contoh yang pertama adalah he will sing a song. Nah, silahkan kalian analisis subjeknya yang mana, modelnya yang mana, verbnya yang mana. Kita seperti ini, subjek, models, verb ke-1. Nah, karena di sini tidak ada terjemahannya ya, nanti silahkan kalian terjemahkan di pinggirnya di sini mungkin ya, atau bisa di bawahnya itu, dia akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, silahkan kalian kerjakan seperti contoh dari 1 sampai nomor 5. Oke, paham? Oke. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yaitu tentang models. Model itu ada 5. Yang pertama adalah can. Jadi can ini artinya tadi apa ya? Artinya bisa atau dapat, maka bisa digunakan untuk mengekspresikan ability, mengekspresikan kemampuan. Karena artinya can itu bisa atau dapat. Yang kedua will. Will dengan shall itu artinya sama akan ya. Apa bedanya Bu? Nah bedanya adalah will itu untuk mengekspresikan willingness, kemauan itu digunakan untuk semua subjek. Beda dengan shall. Shall juga sama untuk mengekspresikan willingness atau kemauan. Hanya digunakan untuk subjek I dengan we saja. Jadi I shall, we shall. Kalau will itu bebas, subjek yang mana aja yang 7 boleh. Ya. Selanjutnya ada may. May itu artinya mungkin atau boleh, jadi bisa digunakan untuk mengekspresikan possibility atau kemungkinan. Yang terakhir ada must. Must itu artinya harus, yaitu digunakan untuk mengekspresikan
necessary atau kebutuhan, butuh, jadi harus gitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya, biar kalian lebih paham atau takutnya kalian bingung, maka di sini Ibu lampirkan, yaitu lampiran yang pertama itu adalah daftar kata kerja atau verb. Nah, kalian yang punya kamus di rumah, silahkan dibuka di kamus itu yang tengah-tengah, yang warnanya itu kertasnya berbeda. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang pink, ada yang oranye. Nah, di situ tercatat ada daftar kata kerja. Yang pertama adalah regular verbs, yang kedua adalah irregular verb. Apa itu regular verb? Ya, regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Sementara irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Nah, kenapa disebut kata kerja beraturan? Ini ada ya, present, past, past participle. Present itu verb ke-1, past itu verb ke-2, past participle itu adalah verb ke-3. Nah, kenapa disebut beraturan? Karena accept itu adalah verb keduanya menjadi accepted dengan accepted. Itu artinya verb 2 dan verb ketiganya bentuknya sama, ujungnya ed semua nih. Semuanya lihat ke bawah, edit, admired gitu ya, admitted, semuanya ujungnya d. Makanya ini disebut kata kerja beraturan. Kita lihat yang irregular verb. Nah, irregular verb itu berbeda, disebutnya kata kerja tidak beraturan. Artinya apa? Berarti verb ke-1, verb ke-2, dan verb ketiganya itu berbeda ya. Rise, rose, risen, dan sebagainya. Oke, silahkan ya yang punya kamus di rumah dibuka. Selanjutnya lampiran kedua. Nah, lampiran kedua ini adalah tentang video capability dan willingness ya, tentang kemampuan dan kemauan. Ini jika kalian misalnya masih kurang mengerti dengan penjelasan Ibu yang barusan, silahkan kalian buka penjelasan, video penjelasan tentang capability dan willingness ini ya. Oke, silahkan disimak. Oke, itu saja dari Ibu, penjelasan Ibu tentang hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk hari ini silahkan dipelajari lagi berulang-ulang materinya. Setelah itu silahkan kerjakan latihannya di buku seperti biasa. Nanti akan dikumpulkan dan akan diberitahukan waktunya. Sekali lagi thank you and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.